Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Mini PBL akan mempresentasikan hasil proyek PBL kami. Baik, judul yang kami ambil adalah perancangan dan implementasi password manager berbasis web. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Dari saya, Iqbal Hermawan dengan NIM 4332511045 dengan sebagai moderator. Selanjutnya yaitu saya Giovanni Aditya Pratama dengan NIM 43325111043 sebagai pembaca kedua. Dan saya sendiri dengan Desyrani Amelia dengan NIM 43325111048 sebagai pembaca ketiga. Lanjut latar belakang akan saya jelaskan. Ada beberapa poin yaitu penggunaan banyak akun digital meningkatkan risiko kebocoran password, apalagi banyak akun dan passwordnya sama. Lalu ada penyimpanan password secara manual melalui note atau plain text, itu sangat tidak aman dan tidak disarankan. Dan kita juga sering lupa di mana kita letak password tersebut. Lalu yang diperlukan dalam sistem pengelolaan password yaitu terpusat, aman, dan mudah diakses. Ini sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kebocoran password dan data. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada beberapa poin yang kami ambil yaitu bagaimana cara menyimpan password secara aman, bagaimana cara mencegah akses tanpa otorisasi, dan bagaimana agar pengguna tidak lupa meletakkan passwordnya. Lalu ada bagaimana agar pengguna tidak lupa password. Lalu ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya adalah merancang aplikasi password manager berbasis web, menerapkan enkripsi dan hashing, dan mengimplementasikan autentikasi pengguna. Selanjutnya ada manfaatnya itu mengurangi risiko kebocoran data, melatih penerapan keamanan sistem, dan mengurangi risiko pengguna lupa password. Baik, untuk arsitektur sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya, Giovanni Aditya. Baik, terima kasih Iqbal. Selanjutnya pada bagian 5 yaitu arsitektur sistem. Untuk alur sistemnya yaitu kita sebagai user mengakses ke browser. Lalu di browser itu akan ada jalan flash, namun di backend dan semua yang kita input akan eh, menyimpan tersimpan di database berbasis SQLite dengan komponennya yaitu front endnya yaitu HTML dan CSS, back endnya yaitu Python dan Python Flash, databasenya SQLite dan security menggunakan metode hashing dan encryption. Oke, next. Oke, alur sistem. Nah, ini ya, kita sebagai user mengakses ke browser, lalu di backendnya ada Flash, dan tersimpan di database SQLite. Untuk komponen yang pertama yaitu ada front end. Front end adalah bagian yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna. Contoh front end yaitu halaman login, register, dan dashboard. Next. Selanjutnya komponen yang kedua ada back end. Backend yaitu adalah berfungsi sebagai pengolah logika aplikasinya seperti autentikasi login, penyimpanan password, dan pengelolaan data. Di backend dibangun menggunakan Python dengan framework Flash. Bisa terlihat pada gambar tersebut ya, yaitu ada codingan yang berupa backend. Next, selanjutnya komponen yang ketiga ada database. Database digunakan untuk menyimpan data pengguna dan password secara terstruktur. Aplikasi ini menggunakan SQLite dengan sebagai dataset lokal yang ringan dan mudah digunakan. Next, dan komponen yang terakhir yaitu security. Security adalah aspek keamanan sistem untuk melindungi data. Pada aplikasi ini,
password pengguna dihash dengan bytecrypt dan password tersimpan di enkripsi menggunakan Vernet. Next. Selanjutnya, pada bagian yang keenam, yaitu fitur aplikasi. Di fitur aplikasi ada beberapa fitur, yaitu yang pertama register akun baru, login dan logout, menyimpan password akun, melihat dan menghapus password, ada session management dan validasi input pengguna. Oke, next. Oke, fitur yang pertama, register akun baru. Di dalam buat akun, ada form yang harus diisi, yaitu username, password, dan konfirmasi password. Dan ada pula sesi data keamanan yang bersifat wajib, yaitu tanggal lahir, hobi, dan nama pacar atau mantan. Oke, next. Selanjutnya fitur yang kedua ada login dan logout. Berikut tampilan dan logout. Next. Pada fitur yang ke aplikasi yang ketiga, yaitu menyimpan password akun. Untuk menyimpan password akun, user harus tambah password terlebih dahulu, lalu jika sudah, akan muncul di dashboard seperti gambar di bawah. Oke, next. Yang keempat, melihat dan menghapus password. Pertama, Anda harus ke dashboard. Jika ingin melihat, tekan show, akan menampilkan password Anda, bisa di copy, dan untuk menghapus, tekan delete, lalu tekan OK. Next. Fitur aplikasi yang kelima yaitu Session Management. Session Management adalah mekanisme untuk menyimpan status login user. Setelah user login, user bebas melakukan pergi ke fitur mana aja tanpa harus melakukan login ulang. Next. Dan yang terakhir, fitur aplikasi yang keenam, validasi input pengguna. Pada aplikasi ini, ada fitur validasi input pengguna agar memastikan yang sedang login itu user atau orang lain. Pada saat ubah password akan diminta inputan beberapa. Jika passwordnya ada yang salah, maka akan muncul notifikasi password baru tidak sama, yang menandakan bahwa yang sedang login itu merupakan orang lain, bukan user. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi. Yang pertama, yang itu adalah mekanisme keamanan. Tim kami menyediakan tiga mekanisme. Yang pertama itu adalah password user. Password tersebut tidak disimpan langsung dan disimpan dalam bentuk hash. Yang kedua, password akun. Password tersebut disimpan dalam bentuk terenkripsi. Yang terakhir adalah akses halaman. Akses tersebut, dashboard hanya bisa diakses setelah login. Next. Berikutnya ada implementasi teknis. Kelompok kami itu menyediakan 6 implementasi. Yang pertama itu adalah Python dijalankan dalam virtual environment, di mana virtual environment tersebut adalah lingkungan terisolasi untuk menjalankan Python dan mengelola dependensi atau library proyek. Tujuannya agar versi library yang digunakan tidak bentrok dengan proyek lain di komputer. Yang kedua ada Flex berjalan sebagai server lokal. Flex berjalan sebagai server lokal di mana framework Python untuk membuat aplikasi web. Saat dijalankan, Flex akan membuat server lokal atau localhost yang bisa diakses lewat browser. Yang ketiga, ada database disimpan sebagai file DB. Database disimpan sebagai file DB dan SQLite digunakan sebagai database dan datanya disimpan dalam file berekstensi DB. File ini menyimpan tabel dan data aplikasi secara lokal. Yang keempat ada running APY pada VS Code. Running APY tersebut, file APY adalah file utama yang berisi kode Flex dan VS Code tersebut digunakan sebagai editor untuk menulis dan menjalankan kode. Yang kelima adalah dan pengguna pun bisa menggunakan web tersebut, di mana pengguna tersebut bisa menggunakan eh, webnya setelah Flex aktif dan pengguna bisa membuka browser dan mengakses HTTP yang sudah disediakan sebelumnya, dan web akan menampilkan halaman sesuai dengan routing yang dibuat di Flex. Yang terakhir adalah struktur folder codingan. Next.
Nah, yang pertama itu adalah Python dijalankan dalam virtual environment. Bisa dilihat di layar, sudah tim kami tampilkan. Yang kedua adalah Flex berjalan sebagai server lokal. Next. Yang ketiga, database disimpan sebagai file password DB. Setiap data password yang kita input akan tersimpan di database, yaitu pada file password DB, seperti di layar. Next. Yang keempat ada running AP pada VS Code. Dan untuk memakai aplikasi ini harus merunningkan terlebih dahulu pemrogramannya, yaitu pada file AP dan running, maka akan muncul seperti yang di layar ini. Next. Yang kelima, pengguna pun siap memakai aplikasi password manager berbasis web. Running on HTTP seperti di layar ini adalah HTTP yang sudah dibuat oleh tim kami. Yang terakhir ada struktur folder codingan. Untuk struktur folder codingannya, tim kami sudah mengirimkan melalui Google Drive dan bisa langsung diakses pada link berikut ini. Untuk link akan kami share nanti di learning atau di grup. Next. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibacakan kembali oleh teman saya. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya pada bagian ke-9 yaitu kesimpulan. Yang pertama, aplikasi password manager berbasis web ini berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan Python dan Flash. Namun sayangnya kami tidak menggunakan Linux. Yang kedua, sistem mampu menyimpan dan mengelola password pengguna secara aman dengan menerapkan hashing dan enkripsi. Yang ketiga, mekanisme autentikasi, otorisasi, dan session berhasil mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem. Dan yang keempat, proyek ini membuktikan bahwa konsep keamanan cyber dan algoritma pemrograman dapat diterapkan secara praktis dalam pengembangan aplikasi nyata. Next, yang pada bagian 10, pengembangan lanjutan. Yang pertama, multi-user role. Kami menambahkan peran pengguna, maaf, pada bagian 10, pengembangan lanjutan. Yang pertama, multi-user role. Menambahkan peran pengguna, yaitu admin dan user, untuk mengatur hak akses dan meningkatkan keamanan manajemen data. Yang kedua, ada backup database. Implementasi mekanisme backup otomatis pada database SQLite untuk mencegah kehilangan data dan mendukung pemulihan sistem. Yang ketiga, ngedeployment ke Linux server. Menjalankan aplikasi pada server Linux, Ubuntu, menggunakan Unicorn dan Jinx agar lebih stabil, aman, dan siap produksi. Dan yang keempat, konversi ke aplikasi Android, WebView. Mengubah aplikasi web menjadi aplikasi Android berbasis WebView sehingga dapat digunakan pada perangkat mobile tanpa perubahan backend. Baiklah, selanjutnya saya akan selanjutnya moderator. Baik, terima kasih Giovanni. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan kami next kan ke bagian demo. Baik, baik, terima kasih Iqbal. Selanjutnya saya akan mendemokan proyek kami, yaitu pertama-tama kita masuk ke aplikasi VS Code ya. Lalu pada proyek ini ada file yang namanya app.py, itu kita running kan. Di atas ini ada run Python file. Lalu di terminal ini akan ada muncul ya, dan akan memberi ini server lokal, eh, server IP lokal, IP web lokal, dan ini bisa langsung kita pakai, langsung bisa kita pakai. Oke. Oh, apakah sudah muncul rekan-rekan? Oke, lanjut ya. Di aplikasi ini ada fitur login.
Yang pertama ada login, ya, meminta username dan password. Lalu yang pertama-tama kita buat akun dulu. Jika sudah buat akun, ini saya mendemokan ya, jadi agak-agak ngasal. Oke, jika sudah mempunyai akun, langsung saja kita login. Nah, untuk menambahkan password, di sini ada tulisan plus add password, kita tekan saja. Akan meminta site apa dan meminta username-nya dan passwordnya. Kita contohnya kita site-nya tiktok.com, username-nya kita bikin pbl, passwordnya kita bikin pbl, simpan. Dan akan tersimpan di dashboard. Nah, apabila si user lupa dengan passwordnya, dikarenakan banyak nih ininya, banyak akun medsosnya. Itu kita bisa melihat passwordnya dengan tekan show. Ah, di atas ini akan ada muncul pop up yang berupa passwordnya. Sehingga password sulit pun akan ingat, tinggal copy. Nah, lalu jika sudah tidak digunakan, di sini ada tulisan delete, ada fitur delete untuk menghapus set yang tidak digunakan lagi. Ya, kita praktekkan. Ini delete, tekan OK. Lalu jika ada ada gerak-gerik mencurigakan, kita bisa mengubah password. Ubah password, meminta password lama, baru, mengkonfirmasi password baru, memasukkan tanggal lahir yang kita buat pertama kali, hobi, dan nama pacar atau mantan. Oke. Dan yang terakhir ada fitur logout untuk melogout. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya ya, mendemokan proyek kelompok 7. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Giovanni. Eh, Sekian dari presentasi project mini PBL kami dan demo trailernya. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.